Pemirsa, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Serangan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Ledakan terdengar di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal. Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas. Qatar pun bersiap melancarkan serangan balasan lantaran serangan Israel ini melanggar hukum internasional. تجاوز ليس القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية. نحن نتحدث عن دولة وسيطة تستضيف مفاوضات بشكل رسمي وبوساطة رسمية وبحضور وفود من هذه الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ للهجوم على الوفد المفاوض من الطرف الآخر. Bukan kali ini saja, Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dengan terus menyerang Gaza, Palestina. Targetnya pun bukanlah militer melainkan sipil. Ironisnya, hingga kini belum ada sanksi atau hukuman bagi Israel. Presiden Prabowo pun ikut menyoroti maraknya pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan dengan pimpinan negara anggota BRICS. Bahkan Prabowo terang-terangan menyebut negara berkuasa mengintimidasi negara lemah. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Saat ini Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Mereka juga mengeluarkan selebaran evakuasi bagi 1 jiwa warga Gaza, Palestina. Padahal saat ini tidak ada tempat aman dari serangan tentara Zionis Israel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menelepon Raja atau Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam perbincangan, Presiden Prabowo Subianto menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September. Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet. Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap pemerintah dan rakyat Qatar, serta menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah solusi 2 negara. Pemirsa, kecaman terhadap serangan Israel ke Doha juga datang dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan serangan ini merupakan pelanggaran yang mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar. We are just learning about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Serangan menargetkan para pejabat senior Hamas dengan pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar ini. Apakah Israel mencari musuh baru? Lantas bagaimana pandangan pakar hubungan internasional Teuku Reza Shah mengenai serangan Israel ke Doha, Qatar? Dan kita simak bersama dalam program Sindo Sore yang dipandu rekan Herjuno Syahputra berikut ini.
Dan Qatar sendiri menyebutnya ini adalah state terrorism, artinya kegiatan teroris yang dilakukan oleh Israel, dan Israel ini tampaknya menurut Qatar selalu menolak upaya perdamaian dan gencatan senjata di Timur Tengah. Jadi hal ini menguatkan pandangan masyarakat di Timur Tengah bahwa Israel itu adalah setan kecil atau Syaitanul Asghar, dan Amerika Serikat adalah Syaitanul Akbar atau setan yang besar ya. Dan tampaknya ini juga sikap dunia yang mengkritik Israel ini juga didukung oleh negara-negara yang lain. Misalnya China dan Rusia mengecam hal ini dan mengatakan ini adalah pelanggaran hukum internasional, pelanggaran atas piagam PBB, dan pelanggaran atas sebuah negara yang berdaulat. Jadi bagi sebagian kalangan Timur Tengah ini adalah sangat berbahaya karena Qatar tidak bermusuhan dengan Israel dan juga tidak bermusuhan dengan Amerika Serikat. Jadi membuat negara-negara di Timur Tengah mulai berpikir siapa selanjutnya, di mana Israel kalau tidak senang atas suatu negara langsung melakukan suatu serangan. Apakah selanjutnya diperkirakan akan menyisir Lebanon, Mesir, Yordania, Irak, Kuwait, Uni Arab Emirat, Oman, Yaman, tidak mustahil kelak Arab Saudi dan Iran itu sendiri. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Jadi suatu kebiasaan menyelesaikan sengketa secara militer dan juga perbedaan politik secara militer. Karena kalaupun targetnya adalah kepala negosiator dari Hamas, tapi yang terbunuh adalah 6 orang sekaligus, yakni Abu Yahya, Abu Bilal, Abu Khalil, Abu Omar, Abu Malik, dan juga seorang staf Kementerian Dalam Negeri dari Qatar sendiri yang bernama Kopral Badar Saad. Jadi ini yang menjadikan upaya perdamaian itu makin susah. Pak Reza, makin susah. apakah Qatar akan membalas Pak serangan ini? Saya pikir dari serangan ini terlihat ya bahwa bahwa kemampuan pertahanan Qatar itu sangat lemah. Mereka sangat tergantung pada dukungan Amerika Serikat selama ini. Jadi kalaupun Qatar menyerang, saya pikir tidak mungkin. Tapi yang diharapkan oleh Qatar adalah dukungan dari dunia, karena dunia tampaknya sudah mendukung posisi Qatar. Misalnya Menlu Penny Wong itu mengatakan ini upaya Amerika Serikat mengatakan bahwa kejahatan ini membahayakan tercapainya gencatan senjata, bahkan keadaan akan semakin buruk. Kemudian New Zealand juga mengatakan kekerasan ini harus berhenti, dan Malaysia dengan tegas mengatakan ini adalah tindakan agresi yang bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian Indonesia juga mengatakan serangan Israel ini merupakan ancaman yang luar biasa bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Jadi yang bisa harapkan dari Qatar hanya bisa berharap simpati dunia bahwa hal ini tidak akan terulang kembali. Berarti kalau kita mungkin prediksi Pak, eskalasinya tidak akan terlalu jauh setelah ini. Respon Qatar. Betul. Qatar tampaknya hanya akan menjawab secara diplomatik, dan yang paling tinggi adalah ini mengkritisi Amerika Serikat yang seyogianya memberitahu Qatar bahwa hal ini terlarang, karena antara Qatar dan Amerika Serikat itu adalah perjanjian keamanan bersama, dan dari sini Qatar ke depan akan sadar bahwa kalau perjanjian keamanan yang ada antara Qatar dan Amerika Serikat itu dirancang untuk melawan Iran, maka sekarang bagi Qatar sudah jelas bahwa ancaman terbesarnya adalah dari Israel, dan Qatar akan mengkritik Amerika Serikat yang kebijakannya tidak jelas. Misalnya Donald Trump mengatakan tunggu sebentar, nanti Rabu hari ini akan ada tanggapan resmi. Kemudian dari wakil Presiden Amerika Serikat itu mengatakan tidak setuju dengan serangan Israel tersebut, tapi yang diincar adalah orang-orang Hamas yang berperilaku buruk. Kemudian dikatakan juga orang-orang Hamas tersebut hidupnya serba mewah, sementara masyarakat Palestina sendiri hidupnya dalam keadaan susah. Jadi Amerika Serikat tampaknya tidak bertanggung jawab walaupun mereka mengetahui. Kemudian juga mereka mencoba mengalihkan isu dengan menciptakan suatu konflik psikologis di antara masyarakat Palestina sendiri. Dan bagi Israel ini tampaknya akan berlanjut, karena dubes Israel di PBB Yehiel Leiter itu mengatakan